Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 RBL TPB 15 dengan judul Penerapan Hukum Faraday dan Lenz dalam Hydroelectric Power Plant. Saya ketua dengan nama Erjo Arifin Putra Anggoro dengan NIM 1233 70085 dan prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Abdurrafi Fari Arido dengan NIM 123480035 dari Rekayasa Minyak dan Gas. Saya Arifin Lamisyaki dengan NIM 123480029 dari prodi Rekayasa Minyak dan Gas selaku anggota. Saya Dino Manuel Sinaga dengan NIM 123370087 dari program studi Teknik Pertambangan. Saya Fajar Digara dengan NIM 123370086 dari prodi Teknik Pertambangan. Saya Kenang Arnel Suwardana dengan NIM 123370091 dari prodi Teknik Pertambangan selaku anggota. Perkenalkan, nama saya Moses Benedictus Tompul dengan NIM 1233782 dari Teknik Pertambangan. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katoda maupun anoda, pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday, sesuai dengan penemunya. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Arah arus induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Hukum Lenz juga dapat dipandang dari sisi medan magnet. Arus induksi akan mempunyai medan magnet yang selalu menghindari perubahan medan magnet yang ada. Hubungan antara hukum Faraday dan hukum Lenz terletak pada konsep induksi elektromagnetik. Hukum Faraday memberikan cara untuk menghitung besarnya gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan oleh perubahan fluks magnetik. Sedangkan hukum Lenz memberikan arah dari gaya gerak listrik induksi tersebut. Kedua hukum ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena induksi elektromagnetik. Turbin air. Turbin air merupakan salah satu turbin yang digunakan untuk membuat generator untuk menghasilkan tenaga listrik yang menggunakan fluida air pada kecepatan tertentu untuk menghasilkan energi mekanis atau putaran turbin. Adapun prinsip kerja dari turbin air yaitu mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, aliran air. Air dialirkan melalui pipa masuk ke dalam turbin dan diarahkan ke sudut-sudut turbin. Kedua, rotor turbin. Ketika air melewati sudut-sudut turbin, energi kinetik pada air digunakan untuk memutar rotor turbin. Yang ketiga, putaran poros. Rotor turbin yang menghasilkan putaran pada poros turbin yang merupakan bagian yang bergerak. Dan yang terakhir, energi mekanik. Putaran poros turbin ini nantinya dihubungkan untuk menggerakkan generator atau mesin lainnya, menghasilkan energi mekanik yang dapat digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Langkah pengerjaan. Yang pertama, potong pipa air ukuran setengah inci, yaitu terbagi menjadi 4 bagian dengan ukuran 20 cm dan 4 bagian lagi dengan panjang 40 cm. Yang kedua, potong kembali pipa ukuran 2 inci dengan panjang 20 cm. Tutup pipa ukuran 2 inci, panjang 20 cm dengan penutup pipa. Yang keempat, lubangi penutup pipa, lalu masukkan besi dengan panjang 40 cm. Yang kelima, potong pipa air 3 inci menjadi 6 bagian, berbentuk persegi panjang yang akan ditempel pada pipa 2 inci yang udah dimasukkan besi 40 cm. Yang keenam, lubangi botol plastik yang akan dililit kawat untuk tempat besi dan magnet. Yang ketujuh, lilit kawat pada botol sampai 400 lilitan atau sama aja dengan 50 meter. Yang kedelapan, setelah dililit setiap ujung kawat, diamplas sampai warna putih agar dapat mengalirkan listrik. Yang kesembilan, besi yang di dalam botol dan besi yang di dalam pipa air 2 inci disambungkan dengan cara dilas. Alat akan dapat digunakan setelah langkah-langkah dilakukan dari yang pertama hingga yang ke-9. Udah. Fokus ke sini dulu, kayak airnya. Udah, masuk ke bawah sana. Kabelnya lepas apa ya? Apa basah? PCR nggak sih, guys? Nah, Kurang, kurang kenceng, gedein.
Main jebur yuk. Kelebihan, yang pertama, bahan yang digunakan cenderung mudah untuk didapat. Kedua, harga dan alat yang murah. Ketiga, cara pembuatannya yang cenderung mudah. Kekurangannya, yang pertama, listrik yang dihasilkan sedikit sehingga hanya bisa menghidupkan lampu LED kecil. Dua, turbin kami tidak memasangkan pelindung pada kawat kumparan, sehingga terdapat masalah jika terkena air. Yang terakhir, turbin mudah rusak. Kesimpulan, setelah dilakukan percobaan dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja dari prinsip hukum Lenz dan hukum Faraday menggunakan prinsip turbin air adalah bentuk pembangkit listrik generator sederhana, yaitu dengan pemanfaatan kumparan kawat dan medan magnet, di mana semakin banyak jumlah kumparan kawat dan semakin cepat perputaran medan magnet yang digunakan, maka akan semakin besar arus yang dihasilkan. Sedangkan semakin sedikit jumlah kumparan kawat dan semakin pelan putaran medan magnet yang digunakan, maka akan semakin sedikit arus yang dihasilkan. Saran pengembangan untuk RBL seperti ini: yang pertama, mengukur diameter atau keliling wadah kumparan sehingga tidak terjadi kesalahan saat melilitkan kawat. Yang kedua, menyiapkan minimal 200 lilitan kawat yang diukur keliling wadahnya terlebih dahulu. Hal ini agar tidak menghabiskan uang untuk membeli kawat baru jika terjadi kesalahan saat melilitkan kawat.